Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnes Fitria dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang Fatimah Az-Zahra dari pelajaran Akidah Akhlak. Fatimah lahir di Mekah pada Jumat 20 Jumadil Akhir atau 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Semasa hidupnya, Fatimah merupakan anak yang paling dekat dengan Rasul, sebab ia adalah satu-satunya anak yang tinggal bersama beliau setelah Siti Khadijah wafat. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa Fatimah adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Salah satunya dari Aisyah yang mengatakan bahwa tidak ada yang mirip Rasulullah SAW dalam cara berjalan dan bertutur kata kecuali Fatimah. Fatimah mendapatkan julukan Az-Zahra yang berarti bercahaya dan berkilau. Meskipun merupakan anak dari pemimpin tertinggi Islam, namun kepribadiannya begitu sederhana. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata kepada Fatimah bahwa Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Pada suatu hari, Fatimah dihampiri oleh Abdurrahman bin Auf yang memberitahu bahwa Rasulullah SAW sedang menangis setelah menerima wahyu dari Jibril. Abdurrahman datang ke sana karena mengetahui bahwa satu hal yang bisa membuat beliau bahagia adalah dengan melihat putrinya itu. Diceritakan dalam kitab Al-Aktab Ad-Daniyah melalui riwayat Umar bin Khattab, setelah mendengar kabar itu, Fatimah Az-Zahra berkata, "Baik, tolong menyingkirlah sejenak hingga aku selesai ganti pakaian." Keduanya lalu berangkat ke tempat Rasulullah pada saat itu. Ia menyelimuti tubuhnya hanya dengan pakaian yang usang, ada 12 jahitan di dalam lembar kain tersebut, juga serpihan dedaunan kurma yang tampak menempel di sela-selanya. Umar bin Khattab menepuk kepala ketika melihat penampilan Fatimah sambil berkata, "Betapa nelangsa Putri Muhammad SAW. Para putri kaisar dan raja mengenakan sutra-sutra halus, sementara Fatimah, anak perempuan utusan Allah, puas dengan selimut bulu dengan 12 jahitan dan dedaunan kurma." Kemudian Fatimah berkata, "Ya Rasulullah, tahukah bahwa umat terhianat dengan pakaianku? Demi zat yang mengutusmu dan kemuliaan aku dan Ali bin Abi Thalib suaminya. Selama 5 tahun tak pernah menggunakan kasur kecuali kulit kambing." Keluarganya juga menggunakan kulit kambing tersebut hanya di waktu malam hari, sementara pada siang hari, kulit tersebut berubah fungsinya menjadi tempat makan unta. Bantal mereka juga hanya terbuat dari kulit yang berisi serpihan dedaunan kurma. Setelah mendengar ucapan dari Fatimah Az-Zahra, Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Umar, "Wahai Umar, tinggalkan putriku. Mungkin Fatimah sedang menjadi kuda pacul yang unggul." Al-Kaikus Sabik, katanya kepada sahabatnya. Maksud dari kata kuda pacu tersebut sebenarnya merujuk pada pengertian mengenai keutamaan sikap Fatimah yang mengguguli seluruh putri-putri raja lainnya. "Tebusanmu, wahai ayah, adalah diriku," saat Fatimah. Sebenarnya, dengan kedudukan dan karisma luar biasa dari ayahnya, Fatimah bisa memperoleh apa saja yang dia inginkan. Akan tetapi, ia telah mewarisi kepribadian Rasulullah SAW yang bersahaja. Rasulullah SAW bersabda, "Pemuka perempuan ahli surga ada 4. Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah." Sebelum menikah, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengutarakan cinta antara satu dengan yang lainnya. Dari kisah cinta ini bisa disimpulkan bahwa memang tidak ada percintaan sebelum pernikahan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." Kehidupan Fatimah setelah menikah begitu sederhana, karena Ali bin Abi Thalib memang bukan berasal dari keluarga kaya yang memiliki banyak harta. Saat dia melamar Fatimah pun dia sempat bingung karena merasa tidak memiliki mahar yang cukup. Namun, Rasulullah SAW tidak mempersulit hal tersebut dan menanyakan kepada Ali bahwa Ali memiliki baju besi yang dahulu pernah diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau pun menyetujui baju besi tersebut sebagai mahar pernikahan anaknya tersebut. Kehidupan rumah tangga Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib juga begitu sederhana. Pernah suatu ketika, tangan Fatimah kasar karena menumpuk gandum sendiri. Saat itu, Fatimah memiliki bayi yang bernama Hasan dan Fatimah juga sedang hamil Husain, anak keduanya, sehingga merasa kewalahan. Ini karena mereka tidak mampu membayar pembantu untuk melakukan pekerjaan rumahnya. Suatu ketika, Fatimah mendengar kabar bahwa ayahnya membawa tawanan perang yang bisa dijadikan pembantu di rumahnya. Setelah mendengar kabar itu, Fatimah pun berkunjung ke rumah Rasulullah SAW untuk meminta hal tersebut. Namun, sayangnya ayahnya sedang tidak di rumah. Jadi, Fatimah hanya sempat menceritakan hal tersebut pada istri Rasulullah SAW, Aisyah.
Setelah sholat Isya, Aisyah menceritakan hal tersebut pada Rasulullah SAW dan beliau mendatangi rumah Fatimah dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memberikan pembantu tersebut kepada Fatimah. Namun, Rasulullah SAW mengajarkan suatu amalan yang membuatnya lebih baik dibandingkan dengan seorang pembantu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Laksanakanlah oleh kalian amalan semampu kalian. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit." Ini menunjukkan bahwa meski Fatimah merupakan anak seorang pemimpin, dia tidak semena-mena terutama dengan sesuatu yang bersifat pribadi, seperti kebutuhan akan pengurus rumah tangga. Hal ini pun diwariskan Fatimah Az-Zahra kepada anak-anaknya. Studi Iain Salatiga mengatakan, Fatimah memiliki 5 konsep dalam pendidikan, yakni cinta dan kasih sayang, kepribadian yang baik, beriman dan bertakwa, taat pada aturan dan menghormati hak orang lain, serta aktif dalam berolahraga atau bergerak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.